Preview. Di kesempatan siang hari ini sudah juga kedatangan narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esti. Nggih, bagaimana kabarnya Mbak Elo? Ya, alhamdulillah sehat dan semoga semua para dulur Mahameru juga mempunyai kabar yang baik, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat juga ya Mbak Elo Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan banyak sekali hal yang membuat mata menjadi sakit atau penurunan dalam penglihatan tuh banyak sekali penyebabnya ya Mbak Elo ya. Dan salah satunya yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini tuh apa tuh Mbak Elo? Iya, jadi dengan kondisi pada zaman sekarang ini ya, bisa dikatakan keadaan zaman modern, di mana kondisi serba digital, ini juga akan menjadikan kesehatan mata banyak yang mengalami proses gangguan. Salah satunya pada retina, di mana keadaan retina ini mengalami proses penurunan fungsi, sehingga tajam ataupun penglihatan, khususnya visus tajam penglihatan ini tidak bisa difokuskan dengan baik. Salah satunya yaitu pada retina ini mengalami keadaan kerusakan, di mana kerusakan ini bisa terjadi karena adanya degenerasi makula, kemudian juga kondisi peradangan, yang mana akan membuat ataupun menjadikan kondisi sistem saraf mata ini mengalami proses penurunan fungsi. Ya, baik. Dan yang di kesempatan siang hari ini yang kita akan obrolkan itu tentang apa tadi Mbak Elo? Penyakit retina. Penyakit retina. Ternyata sekarang gini, retina itu sendiri apa? Banyak yang nggak ngerti ya. Iya, betul. Monggo. Jadi untuk kondisi retina ini difokuskan sebagai salah satu organ, khususnya pada bagian mata yang mana mampu juga memfokuskan visus tajam penglihatan, kemudian juga kondisi cahaya yang masuk, sehingga didapatkan pada retina ini terdapat berbagai macam saraf. Salah satunya saraf mata yang mana fungsi utamanya pusat untuk menghantarkan yaitu cahaya ataupun kondisi objek di depannya. Jadi sehingga kita bisa melihat secara normal. Itu kategori ketika keadaan retina tidak ada gangguan. Beda lagi ketika pada kondisi retina mengalami proses gangguan. Salah satu yang terdampak yaitu pada visus ataupun tajam penglihatan berangsur-angsur akan menghilang ataupun berangsur-angsur akan redup. Didapatkan yaitu penglihatan yang berkurang ataupun kabur. Kemudian juga pada kondisi sistem saraf mata ini mengalami proses penurunan fungsi. Hal itu memang harus perlu dilakukan general check up dengan pasti. Pemeriksaan dulu begitu, karena kalau orang-orang itu biasanya yang datang ke sini pada saat membeli produk kita Mahtaker, itu kan pasti kita tanya keluhannya apa. Pada umumnya itu kan pasti penglihatannya menurun atau bayang-bayang atau buram atau yang lainnya. Kemudian katarak, glukoma kayak gitu. Ini karena ada penyakit pendamping yang lain, misalnya diabetes atau apa gitu. Jadi kalau istilah seperti retina itu kan banyak sekali yang mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi setelah tadi juga sudah dijelaskan ya, sekarang sudah sedikit agak paham. Ibunya itu sakit katarak, sudah operasi selama 2 bulan. Tapi setelah operasi itu masih ada hitam-hitamnya di area bola mata yang menutupi penglihatan. Dan sudah mengkonsumsi Mahtaker ini sudah habis 4 botol Mahtaker. Nah, seumpama pakai yang tetes, apakah bisa? Dan cara minumnya sesuai aturan atau dosisnya dikurangi. Nah, ini nggak diinformasikan setelah minum 4 botol itu seperti apa untuk perbaikannya. Tapi hanya itu mau pakai yang tetes begitu. Kemudian dosisnya itu bagaimana?
Iya. Jadi untuk kondisi pengobatan pada katarak sebenarnya ini saling berkolaborasi ya antara penggunaan tetes dipadukan dengan yang kapsul. Sehingga pengobatan yang kompleks akan mendapatkan proses kesembuhan yang maksimal didapatkan, yaitu pengobatan dari dalam serta pengobatan dari luar ya. Salah satunya dengan kondisi yang mana untuk mata care kapsul ini bisa dikonsumsi sehari 3 kali. Setiap penggunaan langsung 2 kapsul sesudah makan ya. 2 kali 3 sesudah makan. Betul. Jadi sehari ini kurang lebih 6 kapsul ya. Ketika pagi hari harus 2 kapsul, kemudian siang hari 2 kapsul, serta malam hari sebelum tidur ini juga 2 kapsul. Dipadukan untuk penggunaan pengobatan mata care tetes yang dari luar ini juga bisa dilakukan pengobatan ataupun tetes sehari 2 kali, pagi dan malam hari sebelum tidur, seperti itu. Efektivitas untuk proses penyembuhan pada katarak ini memang memerlukan waktu yang tidak bisa instan, di mana kondisi yang berperan salah satunya faktor usia pengaruh. Kemudian apakah ada penyakit penyerta, sehingga penyakit penyerta ini akan mendompleng untuk kondisi proses kesembuhan, mengikat adanya kadar gula darah yang tinggi ataupun hipertensi atau adanya kolesterol yang tinggi. Ini juga akan mempengaruhi pada proses kesembuhan, karena pada sistem saraf mata khususnya ini mengalami proses ketegangan, sehingga lensa mata ini mengalami proses pengkeruan yang didapatkan setelah pasca operasi. Ini biasanya kan melalui proses kerok ya, dikerok ya, sehingga ketika sudah matang proses pengkerokannya ini akan bersih. Tetapi ketika pada lensa mata yang mengalami proses penggumpalan ataupun di mana terjadinya peradangan tadi, ini tidak bisa dikerok secara sempurna. Biasanya masih ada yaitu bercak seperti garis hitam atau buletan hitam, bahkan seperti melihat bayang-bayang ataupun salju di depan kita, bahkan mata sering berair seperti itu. Yang pasti setelah adanya pasca operasi ini juga harus tatapan sinar matahari secara langsung ini juga harus dihindarkan ya. Efektivitas bisa menggunakan kacamata hitam sebagai pelindung ataupun topi sebagai pelindung ketika duduk ataupun jalan di depan teras, seperti itu juga akan memberikan manfaat sehingga bisa membantu untuk terjadinya proses pengkeruan yang semakin tambah tebal seperti itu ya. Jadi bisa difokuskan di mana ketika katarak terjadi ini bisa disembuhkan secara maksimal, asalkan pengobatannya ini juga rutin, telaten. Dan pasti, karena dengan pengobatan herbal itu tidak bisa instan. Dengan kondisi 4 botol ini bisa dikatakan masih awal ya, karena dengan kondisi pengobatan mata khususnya pada sistem saraf mata biasanya minimal yang diperlukan waktu yaitu 3 sampai 6 bulan. Seperti itu. Jadi untuk Bapak khususnya untuk ibunya proses pengobatan nanti bisa dipadukan tetes mata dengan mata care kapsul. Oke, baik. Jadi Pak Irfan yang ada di kawasan Burengan, yang ibunya sakit katarak ya, mudah-mudahan bisa segera berangsur pulih, dibantu dengan mata care juga mata care tetes ya. Kalau yang tetesnya itu bisa operasi bisa ya? Iya, habis operasi bisa ya. Asalkan biasanya kan untuk operasi ini tidak tanam lensa ya. Tidak tanam lensa. Jadi itu juga mempengaruhi. Baik. Riwayat adanya hipertensi, di mana terjadinya proses tekanan intrakranial yang mana akan berdampak pada kondisi tekanan bola mata, sehingga pada bola mata ini mengalami kondisi tekanan yang berlebihan, yang mana melebihi kondisi normal, dikatakan adanya glukoma. Kondisi pengobatan pada penyakit glukoma ini tidak bisa dikatakan juga secara instan ya, karena ini yang berperan adalah sistem saraf mata yang mana ada hubungannya dengan sistem saraf pusat ya. Salah satu untuk pengobatannya, ibu juga harus menurunkan kadar tensinya, di mana untuk setiap hari ini bisa dikontrol, dilakukan pengukuran tensi sehingga bisa mengetahui kondisi
kondisi kesehatan terkini, apakah hari ini tensinya rendah Naik atau ataupun turun ataupun dengan kondisi naik ya. Difokuskan tadi kan bahwasannya untuk ibu pernah mengalami keadaan sehari bisa terang, kemudian juga redup, kemudian juga buram, bahkan memblok hitam ataupun dengan kondisi hanya cahaya yang bisa ditangkap seperti itu ya. Jadi keadaan seperti ini yang berperan salah satunya pada tensinya. Bisa dikategorikan ketika terjadi kondisi yang mana dirasa terang, ini biasanya tensinya sudah dalam keadaan baik. Mungkin dengan kondisi faktor makanan yang memicu, ini juga akan berdampak tiba-tiba tensinya naik, yaitu pada kondisi sistem saraf mata ada kondisi juga bahwasannya akan mengikuti keadaan kesehatannya ya. Jadi bisa difokuskan untuk ibu, seledri tetap bisa dilanjutkan. Dan untuk pantangan makanan mereka yang menderita hipertensi, yaitu makanan yang banyak mengandung nilai lemak yang terlalu tinggi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanan yang mana sifatnya banyak mengandung natrium kalium yang terlalu tinggi seperti asin-asinan, itu juga harus dihindarkan. Ibu nanti penggunaan garam ketika masak ini bisa dicampurkan ketika masakan sudah jadi, sudah diangkat dari kompor pada panci, ini di meja baru ditaburi dengan garam. Jadi garam ini tidak dimasukkan di awal ketika memulai untuk proses masak ya. Di akhir aja. Betul. Jadi biasanya akan berpengaruh ya Mbak Esti, di mana di awal ini garam sudah dituangkan, kemudian dirasa kurang ketika dengan kondisi penyusutan pada waktu proses pendidihan sehingga akan ditambahkan garam lagi, Ini juga akan menjadikan kondisi di mana sifat natrium kalium yang terlalu tinggi sehingga ketika dikonsumsi akan menyebabkan tensinya meningkat. Seperti itu ya. Kemudian makanan yang banyak mengandung nilai lemak yang terlalu tinggi, kemudian juga adanya santan yang terlalu kental, ini juga harus dihindarkan ya. Kemudian untuk penggunaan mata care ini tetap dilanjutkan baru 1 bulan ya ini ya. Sudah habis 9 mau ke 10. Mau ke 10 ya. Jadi mau ke 10 ya, dimana untuk kondisi 10 ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 4 bulan ya. Kalau 3 kali 2 ya. Ini 3 kali 2. Ini sekitar kurang lebih 4 bulan ya. Jadi ibu tetap optimis, tetap di mana telaten, karena pengobatan herbal ini tidak bisa difokuskan secara instan ya. Apalagi dengan keadaan kondisi didapatkan di mana tekanan bola mata khususnya pada keadaan glukoma ini didapatkan tekanannya terlalu meningkat, ini juga akan berpengaruh ya. Tetap ikhtiarkan untuk proses kesembuhan yang maksimal. Ibu untuk seledri dilanjutkan, kemudian tetes juga dilanjutkan. Tatapan sinar matahari secara langsung dihindarkan. Mungkin walaupun ibu jarang ataupun tidak pernah keluar rumah, di mana mungkin ketika duduk di teras ini juga akan berpengaruh seperti itu. Ya baik. Keluhannya katarak dan diabetes, masih mengkonsumsi obat dokter dan beliau juga sudah mengkonsumsi Mahtaker kapsul dan juga tetes. Ini seumpama obat dokternya dihentikan dan diterapi saja dengan mengkonsumsi Mahtaker dan juga Mahtaker kapsul itu apakah bisa? Ini pertanyaannya. Iya, jadi salah satu gangguan pada kondisi kesehatan mata ini bisa dipengaruhi adanya penyakit ataupun riwayat ya. Salah satunya pada diabetes ya, yang akan menyebabkan di mana kondisi pengkeruan pada lensa yang mana retina ini mengalami keadaan retinopati ya. Jadi sistem saraf mata ini mengalami retinopati. Difokuskan akan terjadi katarak, kemudian juga kondisi pengkeruan, setelah didapatkan dengan kondisi bahwasanya penglihatan menurun, visus tajam penglihatan juga akan berkurang ya. Salah satunya juga bisa mengendalikan di mana untuk mengontrol nilai kadar gula darah semakin normal. Ketika keadaan kadar gula darah semakin normal, otomatis perbaikan pada sistem saraf mata ini bisa difokuskan dengan
baik ya. Salah satunya hindarkan pemicunya. Salah satunya di mana pemicu tersebut dari faktor makanan seperti manis-manis, gula, sirup, nasi panas, buah manis. Ini tidak efektif untuk dikonsumsi terus-menerus ya. Salah satunya di mana karbohidrat yang mana sifatnya banyak mengandung nilai gula ketika dikonsumsi, ini juga akan menjadikan nilai kadar gula darahnya semakin tinggi. Ibu tidak perlu khawatir dari kita untuk Mahameru. Yang pertama, untuk menurunkan kadar gula darah, ibu difokuskan bisa konsumsi madu ya. Madu di sini bukan madu biasa, yang mana madu yang mengandung ekstrak alami yang akan memperbaiki salah satunya di fungsi pankreas, sehingga perbaikan pada fungsi pankreas akan mendapatkan di mana keadaan kadar gula darah semakin normal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bisa konsumsi mata care ini untuk pengobatan pada kataraknya, dan untuk mata care tetes ini untuk pengobatan yang dari luarnya. Jadi saling berkesinambungan untuk mendapatkan proses kesembuhan ya. Difokuskan ibu bisa mengkonsumsi gula, tetapi gula yang dimaksud di sini yaitu gula yang rendah kalori. Ketika dikonsumsi akan aman dan tidak akan meningkatkan kadar gula darah yang terlalu tinggi ya. Sebenarnya untuk mereka yang menderita diabetes ini tetap memerlukan gula dalam tubuh sebagai energi. Yang dimaksud gula rendah kalori yang mana ketika dikonsumsi ini sangat aman. Jadi bukan gula tebu ya yang selama ini mungkin kita sering dikonsumsi seperti itu ya. Yang mana sifatnya gula ini kan banyak ya. Jadi untuk ibu bisa juga memilih di mana ketika untuk konsumsi gula benar-benar difokuskan sehingga bisa aman dan tidak berbahaya pada keadaan diabetesnya. Terus ini yang ditanyakan juga kan obat dokternya gimana ya, dihentikan atau tetap diminum aja? Iya, kalau untuk obat dokter dihentikan nanti bisa diganti dengan madu ya. Yang mana madunya ini kan difokuskan untuk perbaikan fungsi pankreas ya, sehingga akan memperbaiki fungsi pankreas dan tidak akan meningkatkan kadar gula darah karena madunya ini kan fokusnya madu hitam ya. Jadi untuk ibu tetap aman yang mana ketika konsumsi madu. Dan untuk mata care tetes serta penggunaan mata care kapsul ini tetap dilanjutkan sesuai dengan dosis yang mana pantangan juga, khususnya tatapan sinar matahari secara langsung ini juga harus dihindarkan. Karena selama ini yang kita dapatkan ya Mbak Esti, bahwasannya mereka yang menderita diabetes ini justru yang membahayakan itu tingkat komplikasinya. Salah satunya komplikasinya yang menyerang pada mata, di mana mata ini mengalami keadaan retinopati seperti itu. Ya, baik. Saya juga tadi sedikit tertarik pas namanya juga ibu rumah tangga ya. Ternyata itu kalau masak itu garamnya terakhir aja, itu baru tahu loh. Ini nambah pengetahuan juga untuk saya nih. Mulai besok saya kalau masak gitu ya Mbak Elo. Jadi garamnya terakhir ya. Iya begitu. Jadi sering kita bahwasannya ketahui bahwasannya pasien ini didapatkan hipertensi. Hipertensi yang mana tanpa disadari penggunaan garam yang berlebihan. Ketika masak sudah dimasukkan, bahkan ketika menghaluskan bumbu ini Mbak Esti, ini dikit-dikit dikasih cepat halus, tambahkan garam, sehingga nanti ketika masak pun pada waktu untuk proses pendidian ini juga garam tetap dimasukkan. Itu yang terlalu banyak. Jadi garamnya terlalu banyak nggak terasa ya karena proses memasak tadi. Baik, Inge, kebetulan saya keluhan saya tuh mata yang sebelah kanan itu merah, bahkan sampai seperti darah begitu nggih. Kemudian sudah 4 hari saya kasih mata care tapi belum pulih begitu. Iya, jadi untuk kondisi penggunaan mata care ini tidak bisa instan ya. Sekali apalagi baru 4 hari ya. Betul. Sekali lagi kita tekankan bahwasannya pengobatan khususnya mata care ini kan herbal alami, di mana tanaman di sekitar kita mampu diracikan menjadi obat tanpa adanya efek samping. Sehingga pada proses penggunaan mata care ini perlahan-lahan, pelan tapi pasti ya. Jadi kalau masih 4 hari ini baru
dikatakan awal ya. Awal Jadi banget. untuk Mm-mm. walaupun sudah konsumsi Heeh, 6, heeh, heeh. 10, 8 Iya, botol, iya. proses penyembuhan itu tergantung dari keadaan tingkat keparahan pada Keparahan. kondisi Mhm. penyakit khususnya pada mata ya. Mhm. Jadi pengobatannya juga berbeda Mhm, ketika mhm. adanya glaukoma, kemudian katarak Mhm. ataupun pada visus tajam penglihatan yang menurun Mhm. atau hanya minus Mhm. atau hanya kondisi plus, itu Mhm. juga akan berbeda seperti itu. Mhm. Terus ini kalau kan keluhannya itu mata yang sebelah kanan itu merah sampai seperti darah, itu apa ya penyebabnya? Jadi merah di mana Mhm. terjadinya proses peradangan ini Mhm. penyebabnya banyak. Mhm. Terjadinya keadaan konjungtivitis ya, Hmm. di mana peradangan pada konjungtiva khususnya pada mata, Mata. biasanya ini pada sklera atau putih-putih pada Putih-putihnya. warna mata ini berubah karena juga kecapean juga mempengaruhi ataupun terjadinya proses peningkatan pada kadar kolesterol. Ini juga Oh, akan bisa ya? terjadi merah. Jadi kurangnya istirahat ataupun tingkat stres yang kecemasan yang meningkat ini juga akan menyebabkan kemerahan atau hanya peradangan di mana karena musim ataupun cuaca ya, khususnya sekarang ya di mana cuaca tidak menentu, Betul. kemudian juga angin, debu ini Ya. juga akan menjadikan iritasi yang awalnya kemerahan, kemudian juga tanpa disengaja dilakukan ucek mata Ucek-ucek, ataupun iya. dengan kondisi mata yang sering berair bahkan gatal, ini terasa panas, semakin lama akan terjadi proses peradangan yang semakin hebat seperti itu. Ini kalau yang saya juga pernah lihat sih ada orang yang kayak di putih-putihnya itu kayak ndemblok kayak darah gitu ya. Itu yang dirasakan di mata tuh gimana ya? Kemeng, perih atau gimana Mbak Elo? Iya, sebagian ada yang merasakan nyeri ataupun ya? kemeng, bahkan ada yang sifatnya rasa gatal atau memang dengan kondisi yang sangat mengganggu sehingga bisa dikatakan kayak mengganjel gitu ya Mbak Esti ya, ya. nggih, Bahwasannya seperti penglihatan ini tidak bisa difokuskan dengan baik ataupun dengan normal, bahkan pada mata ini terasa seperti ngeres ataupun ada kotoran yang tidak bisa keluar ya. Hal itu bisa dilakukan untuk proses pengobatan. Yang pertama menggunakan tetes mata. Ini efektif lebih baik, dimana untuk pengobatan yang dari luar dan difokuskan untuk pengobatan dari dalam menggunakan mata care kapsul. Inggih, baik. Masih di seputar retina atau juga masih di seputar penyakit pada retina. Nah, penyakit pada retina tadi juga sudah disebutkan bermacam-macam, dan apakah juga mata minus itu termasuk penyakit retina ya, Mbak Elo? Iya, jadi untuk kondisi pada keadaan organ mata ini yang berperan penting adalah memang retina. Ya. Salah satunya yaitu untuk menangkap cahaya, kemudian memfokuskan benda di depannya, artinya dengan objek yang ada di depan difokuskan untuk tajam dan visus penglihatan ini untuk menangkap suatu bayangan ya. Salah satunya ketika terjadi proses penurunan fungsi di mana adanya mata minus, ini bisa dikategorikan yaitu gangguan juga pada sistem saraf mata. Ada kaitannya juga dengan adanya retina ya. Difokuskan hal tersebut di mana ketika benda yang mana di depan kita yang harusnya bisa tertangkap dengan normal. Dengan jelas, ini tidak bisa terabat dengan baik. Biasanya tergantung dengan kadar minusnya ini ya Mbak Esti ya. Ada yang minus 3, 2 atau dengan bahkan 6, bahkan 10 yang mana juga ketergantungan dari alat penggunaan alat bantu seperti kacamata ini difokuskan memang tidak sering ataupun tidak menjadikan ketergantungan. Pengistirahatan pada sistem saraf mata, khususnya mereka yang sering di depan layar, ini juga akan menjadikan tingkat minus akan beresiko semakin bertambah ya. Di situ dari tim Herbal Bakar ini untuk pengobatan mata minus bisa mengkonsumsi mata care kapsul sehari cukup 2 kali, penggunaannya 1 kapsul sebelum makan ya. Kemudian untuk tetes mata ini bisa difokuskan sehari cukup 1 kali pada siang hari ya.
Jadi bisa menggunakan kacamata sebagai alat bantu ketika berkendara ataupun ketika dengan kondisi membaca. Tetapi ketika santai ataupun dengan kondisi nonton TV ini bisa dilepas sehingga pengistirahatan pada mata ini juga difokuskan lebih baik. Kemudian beri jarak pada kondisi mata sehingga mata tatapan langsung ke layar ini bisa difokuskan minimal dengan jarak kurang lebih 30 cm ya. Jadi biasanya kan menatap dengan kondisi gadget ya, ini Mbak Esti ya, kita dapatkan anak kecil ataupun dengan kondisi usia prasekolah sambil nonton HP ataupun bermain HP ini sambil tiduran ya. Wah. Sehingga justru Ya. akan menghambat untuk kondisi proses penglihatan yang semakin rusak ya, salah satunya seperti itu. Iya, baik. Dan ini pertanyaan yang terakhir, apakah retina pada mata itu bisa disembuhkan ya, Mbak Elo ya? Iya, tingkat kondisi peradangan pada sistem saraf mata khususnya pada retina ini bisa disembuhkan secara normal. Bisa ya? Bisa. Dengan kondisi pasien ini kontinu untuk konsumsi obatnya secara telaten, khususnya penggunaan mata care ya. Jadi mata care kapsul dengan mata care tetes yang mana bisa dipadukan untuk proses penyembuhan ini secara bertahap, pelan pasti ya. Seringkali ini Mbak Esti, saya sebagai narasumber juga sering ditanyakan, kira-kira setelah saya konsumsi mata care kapsul dipadukan dengan penggunaan mata care tetes, kira-kira berapa lama untuk proses sembuhnya? Kapan ya? Kemudian kapan untuk mendapatkan proses perubahan? Dan saya sudah habis sekian botol, seperti itu ya. Sering sekali pertanyaan tersebut ya, bahwasanya ikhtiar untuk proses penyembuhan ini di mana untuk bisa percaya bahwasannya pengobatan mata care ini mendapatkan keadaan yang baik untuk kondisi mengantarkan proses penyembuhan yang maksimal, sehingga perlu ditelateni untuk ikhtiar proses penyembuhannya seperti itu. Dan yang pasti untuk mata care kapsul dan juga mata care tetes ini kan tidak hanya digunakan kalau kita sudah ada satu penyakit ya. Jadi untuk menjaga kesehatan juga kan ya. Untuk proses pencegahan cara konsumsinya cukup diminum sehari satu kali, satu aja. satu kapsul. Jadi kalau isinya 50 kapsul, 50 kapsul. dalam satu botol ini bisa dikonsumsi kurang lebih 1,5 bulan ini Mbak Esti ya. Jadi bisa efektif diminum sehari cukup satu kali, seperti itu. Satu kali aja kalau 50 kapsul kan lumayan ya, 50 hari hampir 2 bulan, hampir 2 bulan. Jadi monggo panjenengan yang alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kesehatan, tetap dijaga, aman sekali mengkonsumsi mata care kapsul ya. Sebelum kita tutup ini Mbak Elo, gimana ya supaya kita nggak terkena penyakit yang retina itu tadi? Iya, yang pertama menerapkan pola ataupun gaya hidup yang sehat, khususnya pada kesehatan mata, pengistirahatan mata, difokuskan kecukupan dari vitamin A yang memenuhi, dan difokuskan juga pada kondisi kesehatan mata ini bisa dilakukan pemeriksaan minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali begitu. Iya, baik. Karena waktunya memang juga sudah mepet ini Mbak Elo, terima kasih sekali sudah bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan, tapi saya yakin bermanfaat ya Mbak Elo. Iya, insya Allah bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elo. Insya Allah ketemu Sama-sama, Mbak lagi. Esti. Semoga amin. Baik. Terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah selalu setia bersama di sini.